Kita buka Kolose 1 ayat 3 sampai 9. Kolose 1 ayat 3 sampai 9. Ucapan syukur dan doa. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai ke dalam kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kita tahu bahwa Paulus menulis surat ini ketika dia di penjara di Roma. Kalau kita bisa melihat Paulus ketika di dalam penjara, dia sedang berada di dalam kondisi yang sulit, kondisi yang mengenaskan, ruangan yang sempit, pengap, yang akan sangat-sangat menyulitkan. Di dalam kondisi itu, kita bisa melihat bahwa Paulus berdoa bagi orang lain yang notabene-nya kondisinya pun sulit, tapi dia tiada berhenti-henti untuk berdoa bagi orang lain. Dalam hal ini, kita melihat doa Paulus yang berdoa bagi jemaat di Kolose. Yang sebenarnya mencengangkan juga adalah di tengah-tengah kondisi Paulus yang begitu sulit, kita bisa melihat apa yang Paulus doakan di sini terhadap jemaat di Kolose. Jemaat Kolose yang mungkin pada saat itu sedang mengalami penderitaan dahsyat. Ya, yang pasti bukan sedahsyat apa sih yang Paulus alami penderitaannya pada saat itu. Nah, jemaat Kolose dulu itu dalam masa penganiayaan. Mereka dalam kondisi dikejar-kejar dan dibenci oleh bangsa Romawi. Bukan hanya dikejar-kejar oleh bangsa Romawi, mereka pun di dalam rekan sebangsanya yang disalah mengertikan. Mereka dianggap pemberontak karena berada di dalam pihak yang tidak seharusnya mereka berpihak di situ. Dalam kondisi ini, mereka khawatir, ya bagaimana ketidaknyamanan mereka, ada keluarga tapi dikejar-kejar. Di dalam kondisi itu, kita bisa melihat yang mengherankan adalah apa yang Paulus doakan bagi jemaatnya di Kolose. Kita bisa melihat di sini ya, bahwa Paulus tidak berdoa supaya jemaat Kolose itu mudah dipermudah jalannya. Kita tidak ada melihat bahwa di sini Paulus berdoa supaya mereka tidak kesakitan, supaya mereka aman-aman saja. Kita tidak bisa melihat hal itu. Namun kalau kita lihat pun di seluruh surat-surat yang ditulis oleh Paulus, tidak ada doa agar jemaat Paulus menjadi kaya, agar jemaat Paulus tidak mengalami sakit penyakit ataupun penganiayaan. Kalau kita cari di dalam seluruh surat-surat Paulus tidak ada doa-doa Paulus yang demikian. Kenapa ya? Kalau kita bisa melihat di sini doa Paulus di dalam Kolose 1 ayat 9. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat
dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang mungkin dalam mengetahui kehendak Tuhan ya, kehendak Tuhan yang mengizinkan mungkin engkau dalam kesulitan, yang mengizinkan mungkin engkau di dalam krisis, masalah. Inilah yang lebih penting daripada lewat dari masalah itu. Kalau kita bisa melihat di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai 9 disampaikan seperti ini. Paulus menuliskan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan." Kita bisa melihat Paulus menyampaikan pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segalanya. Nah, ini berkenaan dengan apa yang ditulis oleh Paulus ya. Di sini kita bisa melihat doanya bahwa dia meminta kepada Tuhan supaya jemaat di Kolose itu menerima segala hikmat, menerima segala pengertian yang benar, supaya jemaat di Kolose itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, bukan supaya mereka aman, supaya mereka bebas dari kesulitan yang mereka hadapi pada saat itu. Tidak. Lagi dan lagi Paulus berdoa supaya jemaat Kolose itu menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini sebuah pengingat bagi teman-teman dan saya bahwa ketika kita sedang melayani, ketika kita sedang berkuliah, ketika kita berada di dalam keluarga, tinggal di dalam dunia ini yang penuh dengan sebuah daya tarik yang enak, apakah kita mengingini sesuatu yang ada sekarang tetapi besok itu tidak ada lagi? Yang ada sekarang besok tidak ada lagi, yang besoknya itu sudah lenyap. Contohnya, apakah saat ini kita sedang mengejar yang namanya harta duniawi, atau apakah sekarang kita sedang melayani dengan mengejar sebuah title supaya aku dianggap benar oleh orang-orang, supaya orang-orang pun menyeganiku? Atau saat ini kita sedang mengejar sebuah ilmu ataupun pendidikan untuk mencapai kesuksesan yang tinggi? Namun Paulus dengan sangat jelas menyatakan di dalam Filipi tadi adalah pengenalan akan Kristus lebih mulia dari segalanya. Bahkan apa yang aku punya sekarang, ada kekayaan, ada ketenaran ataupun pendidikan yang tinggi, atau semuanya aku punya, tapi kalau aku tidak mengenal Kristus, itu semua tidak ada gunanya. Dan jika aku sudah mengenal Kristus, pengenalan akan Kristus adalah lebih mulia dari segalanya, karena segalanya yang aku miliki itu merupakan sampah. Itulah yang disampaikan Paulus di sini. Kalau kita bisa melihat juga di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Di sini pemazmur
melihat gitu ya, melihat ada orang-orang yang sebenarnya menolak Tuhan, yang tidak percaya Tuhan gitu, menolak Tuhan, tapi hidupnya aman-aman aja, tidak kesulitan. Ya seperti itulah. Tapi kalau kita bisa melihat di sini di dalam Mazmur 73 ayat 3 sampai 12, pemazmur bilang, tetapi ketika aku mengingininya, rasanya sulit sekali. Tapi ketika masuk ke dalam kehadirat Tuhan, pemazmur diubah dengan cara pandang yang berbeda. Di sini kita bisa melihat, kita mengerti bahwa ketika seseorang ingin mengetahui kehendak Tuhan, artinya seseorang itu harus juga memiliki hubungan dengan sang kebenaran. Artinya bagaimana kita terus terkoneksi dengan Tuhan, bagaimana kita terus berdoa, belajar firman, dekat kepada Tuhan, supaya kita bisa diubahkan dengan cara pandang yang berbeda. Mustahil sebenarnya ketika aku ingin mengetahui kehendak Tuhan, aku ingin mengenal Dia lebih dalam, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa kepadanya, kita tidak ada belajar firman-Nya dan segala sesuatunya, itu akan sulit. Karena ketika seseorang ingin mengetahui kehendak Tuhan, artinya itu memiliki hubungan dengan sang kebenaran. Ya, mari kita seperti Paulus yang sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan, kita bisa mengenal Yesus Kristus karena Injil, yang dengan Injil kita beroleh kehidupan kekal atas kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mari minta seperti apa yang Paulus minta, karena jauh lebih penting itu daripada semua harta kekayaan kita. Jauh lebih penting itu daripada title yang kita kejar. Jauh lebih penting itu daripada kenyamanan hidup yang membuat sekarang kita nyaman. Jika kita gagal mendapatkan hal yang lebih penting ini, pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada segalanya. Sekali lagi, jika kita gagal mendapatkan hal yang lebih penting ini, semuanya akan sia-sia dan itu tidak ada gunanya.